pemaparan oleh Miss Alfa, pemaparan materi, Anda dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Diperbolehkan mengajukan pertanyaan tetapi melalui kolom chat di bawah ini. Kolom chat yang ada di bawah screen Anda. Kemudian pertanyaan Anda nanti akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Seperti itu. Kemudian pada saat sesi tanya jawab, kami juga membuka kepada rekan-rekan media yang jika nanti ada pertanyaan juga bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat tersebut. Oke, setelah itu kita akan akhiri dengan berfoto bersama. Pada saat berfoto bersama, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Baik, sebelum saya perkenalkan narasumber kita pagi ini, saya akan share sebentar di kolom chat sebuah kuesioner. Ya, ada di bawah. Ya, oke. Sudah di-share oleh Miss Alfa. Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat di bawah, sudah dikirimkan link kuesioner. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menekan, untuk mengklik tombol chat di bawah, kemudian mengklik link yang sudah ada di situ, untuk dapat segera diisi. Setelah itu, kami akan menayangkan hasil dari kuesioner ini. Anda bisa mengisinya sekarang. Oke, ya, tanpa membuang waktu lebih lama, saya akan menyapa langsung Miss Alfa Paramita, narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang psikolog yang sehari-hari lebih banyak berpraktek sebagai school psychologist. Selain itu, Miss Alfa Paramita juga berprofesi sebagai play therapist dan batch flower practitioner. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau mengenal Miss Alfa lebih lanjut, tinggal googling sebenarnya nama Miss Alfa, banyak di artikel-artikel, di media yang memuat tentang Miss Alfa. Oke, baik. Bapak, Ibu yang saya hormati, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita langsung menyambut Miss Alfa Paramita. Silakan Miss Alfa. Selamat pagi, Miss Ruth. Terima kasih. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu yang saya hormati. Selamat datang di webinar parenting yang diselenggarakan oleh Global Sevilla. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya karena di weekend pagi ini Bapak Ibu sudah meluangkan waktu walaupun dari rumah masing-masing ya, dari rumah masing-masing, tapi mau meluangkan waktu untuk sama-sama mendengarkan webinar parenting ini. Memang kalau kita ketahui bahwa untuk menjadi parenting nggak ada sekolahnya ya. Tapi hari ini, pagi ini sekali lagi saya mau meng-appreciate untuk Anda semua karena saya percaya semua parents yang ada di sini adalah orang tua yang mau sama-sama belajar untuk anaknya, mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Jadi kita applause untuk diri kita masing-masing. Baik. Nah, tadi Miss Ruth, seperti tadi Miss Ruth bilang, ada kuesioner yang perlu diisi. Pertanyaannya adalah ingin menjadi seorang tua yang seperti apa ketika Anda memposisikan diri Anda tuh pengen anak Anda itu melihatnya seperti apa. Jadi saya sudah melihat ya tadi di kolom ini, ternyata jawabannya lumayan mengharukan ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin menjadi orang tua yang menyenangkan, ada yang ingin menjadi teman untuk anak-anaknya, inovatif, role model yang baik, mengerti kebutuhan anak, menjadi orang tua yang bijak. Nah, mindful dalam parenting ini terus terang benar-benar sebuah masukan yang sangat baik. Nah, berikutnya saya akan langsung masuk ke materi. Bentar ya. Sudah bisa lihat slide saya? Belum, Miss. Belum ya, sebentar, sorry, maaf. Oke.
Saya stop sharing dulu. Oke, sudah lihat dengan slide saya ya? Oke, jadi pertanyaannya tadi ketika orang tua mengajukan bahwa saya ingin jadi orang tua yang baik, inovatif, memberikan mindful dalam parenting. Nah, sekarang pertanyaannya nih Bapak Ibu ya, ketika Anda sudah memberikan banyak sekali statement, lalu pertanyaannya adalah apakah Anda sudah menjadi orang tua yang seperti itu dalam keseharian Anda? Nah, ini yang pertanyaannya menjadi tanda tanya untuk diri kita sendiri. Nah, kali ini saya akan membawakan topik yang lebih banyak sharing atau menitik beratkan kepada tema conscious parenting. Ya, jadi sebelum kita tahu bagaimana kita membesarkan anak dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak, yang perlu kita ketahui adalah kebutuhan dasar dari anak-anak itu sendiri. Ya, jadi kalau dibilang kita semua pasti mau anak-anak kita tumbuh dengan baik, mendapat pendidikan yang baik. Jadi kita harus tahu kebutuhan mereka apa. Yang paling pertama sudah pasti cinta kasih dan kehangatan. Nah, konon ini merupakan suatu kebutuhan yang paling basic sekali. Jadi kalau dibilang attachment, ada bonding, ini konon merupakan satu faktor penting dalam memberikan peranan kepada tumbuh kembang anak. Lalu yang berikutnya ada stimulasi lingkungan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, anak-anak yang lahir, bayi yang lahir, itu otaknya atau seluruh tubuhnya sudah tersedia yang namanya neuron, miliaran, bahkan jumlahnya konon katanya miliaran. Tapi masing-masing neuron ini belum terkoneksi dengan baik. Nah, bagaimana cara mengkoneksinya ini? Tentu dengan proses tumbuh kembang dan proses belajar. Disinilah adalah peran orang tua memberikan proses belajar kepada anak-anaknya melalui termasuk juga memberikan stimulasi lingkungan. Ya. Nah, nanti by the way untuk semua slide-slide ini yang menjadi penjelasan ini bertahap akan mulai terurai dari slide-slide saya berikutnya ya, karena ini saling berhubungan. Baik, kalau kita lihat yang ketiga, di situ kebutuhannya adalah kebutuhan interaksi. Jadi anak-anak kita sudah pasti butuh yang namanya interaksi, maupun itu dengan peer group, maupun dengan orang yang lebih tua, dan kebutuhan interaksi dengan peer group juga sangat dibutuhkan. Makanya oleh karena itu sekarang juga sudah banyak pendidikan-pendidikan yang mengutamakan pendidikan dini. Jadi dari mulai anak sudah bisa berjalan, sudah dimasukkan ke sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk sosialisasi sedini mungkin. Oke. Lalu selanjutnya ada kebutuhan untuk dorongan dan pujian. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berhasil memberikan dorongan dan pujian secara tepat, jadi memberikan dorongan dan pujian ini juga ada waktu dan ada timingnya. Jadi konon katanya kalau misalkan kita bisa memberikan dengan tepat, ini dapat membentuk rasa percaya diri anak yang baik, juga dapat meningkatkan prestasi yang baik. Ya, lalu ada aturan jelas dan konsistensi. Kalau kita bicara tentang aturan jelas dan konsistensi, ini buat orang tua mungkin agak gampang-gampang susah ya. Nanti kita akan bicara lebih banyak bagaimana sih kita menjadi orang tua yang sulit untuk konsisten, lalu bagaimana caranya untuk supaya kita bisa konsisten, nanti kita akan bahas sama-sama. Lalu ada kesempatan dan waktu, kebebasan bereksplorasi, dukungan dan pengertian, dan yang terakhir yang tidak kalah penting, kebutuhan anak-anak ini adalah bermain. Sebagaimana saya juga kebetulan seorang play terapis, jadi konon katanya anak-anak ini kalau lagi stres, Bapak Ibu, mereka tidak akan pernah bisa bilang, Mama, Papa, aku stres. Tapi mereka biasanya
menunjukkan lewat perilaku. Dan konon katanya perilaku salah satu yang akan ditunjukkan oleh anak-anak adalah mengajak kita untuk bermain. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika anak Anda datang menghampiri Anda untuk, "Mah, Pah, ayo dong temenin aku bermain," gitu ya. Jangan ditolak. Jadi mungkin ini saatnya kita untuk meletakkan handphone kita, meletakkan gadget kita main bareng-bareng sama anak-anak kita, ya. Oke, itu tadi kebutuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke conscious parenting. Jadi, Bapak Ibu, gini, saya ingat zaman saya kuliah di Fakultas Psikologi, waktu itu banyak sekali kita belajar tentang gaya-gaya parenting ya. Mungkin kalau yang angkatan saya taunya gaya parenting itu otoriter, demokratis, dan juga permisif. Nah, tapi perjalanan waktu tambah berkembang, ada yang namanya gaya parenting macam-macam nih. Ada yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar gaya parenting helikopter, tiger parenting. Nah, ini banyak sekali. Nah, cuman kali ini kebetulan saya di tahun 2014 ketika saya mulai banyak menekuni dunia mindfulness, saya jatuh cinta sama salah satu teori parenting yang dikemukakan oleh Safali Saburi. Jadi beliau adalah seorang clinical psychologist. Nah, di conscious parenting ini, jadi dia cerita tentang conscious parenting, menjabarkan teorinya tentang conscious parenting. Jadi conscious parenting ini adalah sebuah gaya parenting yang memfokuskan pengembangan kualitasnya kepada orang tuanya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mungkin terpusat ketika gaya parenting itu, kalau mau bikin anaknya pintar, itu harus diapain ya, gitu ya. Anaknya harus diapain supaya fokusnya baik. Anaknya harus diapain supaya berprestasi. Nah, tapi kalau di conscious parenting, semuanya ini berpusat kepada pengembangan kualitas orang tuanya. Karena mereka percaya bahwa conscious parenting ini bisa membuat orang tua lebih mindful atau lebih berkesadaran dalam memberikan atau dalam menentukan pilihan-pilihan mereka dalam pola asuh mereka kepada anak-anaknya. Jadi selama itu kita mungkin selama ini terlalu terpusat kepada anak-anak. Anak susah konsen itu harus diapain, anak supaya nurut itu harus diapain. Jadi kebalikannya nih, kalau di conscious parenting, kalau Bapak Ibu lihat di slide, dari poin 1 sampai 7, ini adalah sebuah prasyarat atau sebuah karakter yang bisa dipenuhi oleh orang tua dalam rangka untuk menjadi parents yang berkesadaran. Ya, jadi mulai dari memiliki emotional balance yang baik, punya koneksi, nanti kita akan bicara banyak tentang koneksi, karena kadang sekarang koneksi kita lebih banyak sama elektronik ya Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana kita mendevelop whole person, jadi sekarang zamannya banyak kita cerita tentang holistik, nah holistiknya itu whole secara keseluruhan. Nanti kita banyak bicara tentang perkembangan otak anak, sensory development mereka. Lalu di sini juga conscious parenting biasanya memfokuskan kepada choosing forgiveness. Jadi anak-anak ini kalau bandel boleh nggak ya dihukum kira-kira? Nah nanti kita mungkin juga bisa bahas itu. Lalu ada yang namanya choosing self-reflection. Kalau selama ini mungkin kita sebagai orang tua tidak sadar banyak memberikan kritik-kritik kepada anak, tapi kalau di conscious parenting, mereka lebih membuat orang tua ini punya reflection terhadap apabila anaknya berbuat kesalahan seperti itu, ya. Lalu yang selanjutnya ada choosing to live with joy and gratitude. Ini menjadi sebuah faktor atau karakteristik yang juga penting. Kalau saya ingat, kita sebagai orang tua, ketika kita mendampingi putra-putri kita dalam tumbuh kembang, it's impossible ketika tangki kita kosong.
tangki kasih sayang kita kosong. Ini sama seperti yang poin nomor 7 ya. Choosing compassion for myself, for yourself, your partner, and also for your children. Jadi kalau kita bahas, ketika kita mau share kasih sayang kepada anak-anak kita, it's impossible kalau kitanya tangkinya nggak penuh. Makanya kita juga butuh menjadi orang tua yang sehat dulu, gitu ya. Sama seperti kalau Bapak Ibu lihat dalam standar keselamatan di pesawat terbang. Biasanya kalau oksigennya turun, yang perlu pakai masker itu adalah orang tuanya dulu. Baru setelah itu kita bisa membantu memakaikan ke anak-anak kita. Nah, kurang lebih seperti itu prinsip dari conscious parenting. Jadi pengembangan kualitas orang tua dulu. Nah, nanti pelan-pelan begitu kualitas orang tuanya oke, anak akan dengan sendirinya selaras. Ya, kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat, wah ini semuanya pengembangannya pusatnya ke orang tua dong nih ya. Gitu. Nah, lalu apa yang pertama kali harus kita kenali, harus kita lakukan? Jadi yang pertama kali adalah menjadi orang tua yang tidak stres, terutama di masa pandemi. It's impossible kita dalam masa pandemi ini semuanya juga stres ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mesti berpikir masalah pekerjaan, belum lagi harus menjadi seorang guru, merangkap orang tua dan guru di rumah, mendampingi anak-anak yang mereka belajar. Nah, ini semua kondisinya tidak menyenangkan. Nah, ketika kita dalam kondisi tidak menyenangkan, konon katanya sangat sulit kita dapat berperilaku yang baik. Nah, saya akan jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat slide, di sini saya gambarnya sebagai gunung es, ya. Kalau kita lihat tahu fenomena gunung es ini, jadi yang biasa kelihatan tuh cuman puncuknya aja, tapi di bawahnya lebar sekali, besar sekali gitu ya. Nah, ini sama seperti keadaan diri kita. Alam bawah sadar kita itu saya gambarkan yang di bawah, yang sebetulnya kekuatannya sangat lebih besar, bisa saya kategorikan mungkin kekuatannya 90% dibandingkan yang sadar atau yang conscious. Yang conscious konon katanya cuma 10%. Nah, lalu apa sih isinya batin sadar dengan batin bawah sadar? Ya. Maaf, saya sambil minum dikit nggak apa-apa ya. Jadi, kalau kita lihat, batin sadar itu selalu berisi oleh nilai-nilai baik. Jadi, misalkan Anda sebagai orang tua, Anda tahu bagaimana mendidik anak Anda dengan baik, itu semua tersimpan di batin sadar Anda yang kekuatannya ternyata cuma 10%. Contoh lagi, saya sebagai seorang psikolog, saya tahu banyak teori-teori baik tentang parenting. Nah, itu tersimpan di alam sadar kita yang konon katanya kekuatannya cuma 10%. Tapi ketika kita bicara semuanya ya, yang ada di conscious, di unconscious 90% ini, ternyata banyak sekali gitu ya, yang pengalaman-pengalaman yang dari masa kecil kita, pengalaman-pengalaman traumatis, dan di situ nanti saya akan jelaskan tentang fenomena copy paste. Dan ketika apabila kita sedang dalam keadaan yang stres atau di bawah tekanan, konon secara rumus ini kondisi unconscious kita akan menjadi dominan. Jadi it's impossible apabila kita dalam keadaan yang stres, kita berada dalam sebuah tekanan yang buruk, tiba-tiba kita bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua yang baik. It's impossible. Kenapa? Karena kalau kita dalam tekanan, yang unconscious ini yang akan mendominasi perilaku kita. Gitu. Ya, jadi sekarang kita lihat sebetulnya apa sih yang ada di dalam unconscious kita. Jadi kita ini kalau dibilang Bapak Ibu, orang tua, anak-anak
Jadi kalau ketika saya waktu belajar kuliah psikologi, saya belajar tentang manusia itu terdiri dari sel-sel. Saya pernah belajar dengan teorinya Bruce Lipton yang sangat mendalami tentang sel. Jadi manusia ini sebetulnya punya dua modus pertahanan, dua modus pertumbuhan. Jadi ketika dia dalam keadaan yang stres, dia hanya bisa tumbuh, tapi dia hanya berada dalam posisi survival mode. Sedangkan ketika dia berada dalam suasana yang cinta kasih, dia akan berada di dalam growth mode. Ya, jadi ingat ada dua modus pertahanan, yang itu pertama adalah growth mode. Ketika anak-anak, biasanya anak-anak yang dibesarkan oleh cinta kasih, kasih sayang, tapi ada juga yang dia akan survival ketika mungkin kita cenderung membesarkan dia dengan kritikan, dengan kekerasan, atau tanpa kita sadari kita memberikan komen-komen negatif terlalu banyak. Nah, ini dia akan bertumbuh, tapi biasanya pertumbuhannya tidak terlalu baik karena dia ada di modus survival. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih orang tua itu bisa dalam kondisi yang stres ini akhirnya 90% yang terjadi di unconscious ini sangat mendominasi, sedangkan ketika yang ada di unconscious itu ada yang namanya fenomena copy paste, dan ada traumatis, dan ada proyeksi alam bawah sadar. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saya berikan contoh seperti saya aja kali ya. Jadi gini, suatu ketika anak saya seorang psikolog, saya tahu betul ketika saya harus berperan sebagai seorang ibu dalam membesarkan anak. Saya punya banyak 1001 macam teori psikologi. Namun ketika saya dalam keadaan lelah, biasanya unconscious ini akan mendominasi kita. Contohnya, suatu sore anak saya baru pulang dari kantor. Kebetulan hari itu banyak klien dan akhirnya saya capek banget. Waktu itu anak saya yang masih berusia kurang lebih mungkin sekitar kelas 1 SD saat itu, dia langsung, saya yang saat itu lagi duduk leyeh-leyeh gitu ya, sambil nyalain AC, sambil cetak-cetak remote AC, tiba-tiba saya diganggu sama anak saya yang datang minta bantuan mengerjakan PR. Nah, saat itu, saya yang dalam keadaan lelah dan sedikit stres, saya sudah secara otomatis lupa tentang teori-teori kebaikan yang saya tahu tentang parenting. Yang terjadi adalah sebuah cacian atau sebuah kata-kata yang lost control. Waktu itu saya ingat, saya bilang sama anak saya, "Tak, musuh kayak gini aja nggak bisa, kan mama udah pernah ajarin." Lalu ada satu kata yang saat itu saya lontarkan dalam bahasa Belanda. Saya bilang sama dia, "Pervelen deh, musuh kayak gini aja nggak bisa," saya bilang gitu. Nah, padahal Bapak Ibu, saya nggak bisa bahasa Belanda, ya. Tapi ternyata setelah saya usut-usut, ternyata dulu saya ketika kecil, saya sering sekali kalau saya dimarahin, itu saya dimarahinnya pakai bahasa Belanda sama mama saya. Nah, apakah mama saya bisa bahasa Belanda? Enggak juga. Ternyata dia juga dulu waktu masih kecil, dimarahin sama eyang saya yang memang kebetulan fasih sekali bahasa Belanda. Nah, ini yang saya bilang fenomena copy paste. Jadi ketika ada suatu pola asuh, ya, pola asuh yang belum tentu baik, yang belum tentu benar, itu tersimpan dalam alam bawah sadar. Dan sekali lagi, rumus di alam bawah sadar ini mereka bekerja tanpa filter. Jadi ingat, kalau yang di conscious itu isinya nilai-nilai baik, sedangkan yang di alam bawah sadar yang kekuatannya lebih besar, 90% justru berisi pengalaman-pengalaman copy paste, proyeksi tanpa sadar, traumatis yang justru
tanpa filter. Itu semuanya tersimpan di alam bawah sadar. Lalu apa bentuknya proyeksi tanpa sadar? Tanpa kita sadari, kita kan sering sekali ya mengeneralisasikan sebuah peran ini dengan proyeksi. Jadi kayak misalkan ini biasanya sangat sering sekali bermain di pola relasi antar hubungan. Jadi bapak dengan ibu, suami istri, ini sering sekali kayak misalkan gini, saya ingin sekali punya pasangan seperti ayah saya, gitu ya. Jadi secara batin alam bawah sadarnya, dia akan memposisikan si pasangan kita itu dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentu ada positif dan negatifnya, tapi kembali lagi alam bawah sadar itu tidak ada filter. Jadi semuanya bekerja tanpa filter campur aduk. Nah, lalu kalau traumatis sudah pasti ya, pengalaman traumatis ini mostly adalah pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Kayak misalkan contohnya mungkin kita lupa sama makan sarapan apa yang kita makan 1 hari yang lalu mungkin. Tapi apabila ketika kita saat itu sedang sarapan, lalu tiba-tiba ada terjadi suatu ledakan, itu biasanya kita bisa mengingat secara detail makanan apa yang kita makan saat itu. Itu cara kerja fungsi otak menyimpan memori traumatis. Ya, oke. Sekarang kita lihat selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, makanya paling baik adalah ketika kita mempola ulangkan keadaan batin alam bawah sadar kita tadi. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas lewat slide-slide berikutnya ya. Oke, lalu kalau kita bilang, apa yang dimaksud dengan koneksi? Tadi kalau kita lihat salah satu dari prasyarat conscious parenting adalah choosing connection. Nah, manusia ini tadi yang sebelumnya saya ceritakan bahwa dia punya, konon katanya punya 70 triliun sel yang terdiri dari untuk bertumbuh dia membutuhkan memakai 2 modus, growth mode dan survival mode. Nah, di orang tua ini punya yang namanya primary connection. Jadi kalau dibilang gini Bapak Ibu, saya waktu itu belajar ketika saya kuliah psikologi, saya selalu berpendapat bahwa kita sebagai pasangan nggak apa-apa deh, nggak usah berantem asalkan tidak di depan anak kita. Itu biasanya prinsip yang zaman dulu selalu kita anut. Bahkan mungkin sampai sekarang. Pokoknya boleh kita berantem sama pasangan kita asalkan tidak di depan anak-anak kita. Mungkin prinsip itu benar. Nah, tapi ternyata dengan conscious parenting, ketika kita tahu bahwa sebetulnya anak dan orang tua itu punya yang namanya primary connection. Apakah primary connection itu? Primary connection itu adalah koneksi yang melibatkan koneksi fisik, koneksi batin, dan koneksi energi. Jadi kalau kita bilang koneksi fisik, oke, kita setiap hari ketemu dengan anak-anak kita, itu yang disebut dengan koneksi fisik. Kalau batin lebih ke batinnya, lebih intuitif. Nah, tapi ada yang lebih penting, itu adalah koneksi energi. Yang ini sebetulnya ternyata tidak terjamah oleh pakar-pakar kesehatan dan pakar psikologi. Jadi ternyata energi ini menyumbangkan faktor yang lumayan besar. Seperti ada satu penelitian di Rusia, jadi Bapak Ibu tahu ya kalau anak-anak kita atau manusia itu terdiri dari yang namanya DNA. Jadi DNA anak-anak itu terdiri dari 50% DNA suami dan 50% DNA istri. Jadi 50 DNA-nya dari bapak, 50 dari ibu. Nah, ada satu penelitian. Jadi kalau kita mau dapetin DNA itu kan biasanya dari air liur ya. Jadi waktu itu penelitiannya itu adalah sebuah air liur dari seorang anak, diambil, ditaruh di sebuah cawan, lalu disambunglah nih cawan kacanya ini dengan kabel-kabel dan direlasikan ke bagian untuk diobservasi. Nah, sedangkan si anak ini kita letakkan di ruang yang berbeda, gitu ya. Jadi anak ini kita letakkan di ruangan berbeda dan di mana anak itu kita pertontonkan sebuah film atau sebuah tayangan
secara bergantian. Ada tayangan perang, tayangan sedih, tayangan yang menggembirakan, dan ternyata ketika si anak tersebut di ruangan berbeda menonton film tersebut, dan kita lihat ada perubahan di cawan tadi. Jadi di cawannya itu tadi sudah disambung oleh monitor-monitor yang bisa melihat adanya perubahan emosi. Nah, inilah yang terjadi. Jadi bayangkan ketika Anda sebagai orang tua mempunyai batin yang kurang enak saat itu, atau pasangan Anda sebagai istri atau sebagai suami lagi berantem sama pasangan, jangan pikir anak kita tidak bisa merasakan. Anak kita 100% bisa merasakan. Hanya saja sayangnya anak-anak ini kan tidak punya bahasa karena mereka masih kecil. Mereka tidak punya bahasa yang tepat untuk menyampaikan dengan baik. Dengan misalkan, oh papa mama bohong ya, nggak bisa. Jadi justru sebetulnya ini konsep dasar kenapa kita bisa bilang bahwa orang tualah yang mengajarkan anak pertama kali untuk berbohong. Ya, jadi inilah yang terjadi. Makanya oleh karena itu saya semenjak tahu teori ini, saya sudah tidak mau lagi berantem sama pasangan saya walaupun itu tidak di depan anak-anak. Jadi sebisa mungkin apapun yang terjadi ketika Anda punya masalah, selesaikan segera. Karena itu akan secara langsung berdampak kepada anak-anak kita. Itu yang kita bilang koneksi. Nah, kita lihat sebuah bagan tadi di slide ini. Ternyata koneksi itu bukan hanya verbal, bukan hanya tone, tapi faktor yang paling besar justru dipengaruhi oleh fisiologi. Nah, which is fisiologi itu yang tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi paling penting, sangat penting orang tua itu menyelaraskan energinya agar anak-anaknya pun juga selaras. Oke. Nah, tadi kita lebih banyak bicara ke orang tuanya. Untuk menjadi orang tua yang baik, kita juga harus tahu tentang perkembangan anak-anak kita. Baik, kita akan lihat. Ini saya akan share karena hari ini kita topiknya sangat terbatas kepada anak-anak usia dini ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya akan share tentang pertumbuhan lebih berpusat ke usia 0 sampai usia kurang lebih 6 tahun. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini perkembangan anak-anak di usia mulai dari 0 sampai 6 tahun. Mulai dari masa prenatal, masa di dalam kandungan ya. Usia di dalam kandungan ini jangan salah Bapak Ibu, di sini adalah masa yang penting juga untuk bayi. Kenapa? Karena biasanya proses pembentukan otak juga sudah terjadi di masa prenatal, terutama di trimester awal. Lalu pembentukan karakter, emosi juga sudah terbentuk. Makanya ketika orang tua yang stres, itu juga akan mempengaruhi keadaan janin ketika nanti dilahirkan. Ingat prinsip growth mode dan survival mode. Ya. Lalu konon katanya proses traumatis pada janin atau pada anak itu juga sudah mulai bisa terbentuk sejak dalam kandungan. Jadi masa prenatal yang sehat itu sangat dianjurkan juga untuk tumbuh kembang anak selanjutnya. Oke, lalu yang berikutnya kita lihat usia 0 sampai 1 tahun atau yang biasanya kita sebut masa infan. Jadi di sini sudah mulai ya Bapak Ibu perkembangan bahasa terbentuk, lalu ada perkembangan sensorinya, motoriknya, dan sosial emosional. Bapak Ibu bisa lihat apakah ini sudah sesuai dengan anak kita. Jadi biasanya kalau di usia ini motoriknya masih mulai merangkak, belajar duduk, lalu di sosial emosionalnya mereka sudah mulai bisa memeluk, bisa memberikan mainan ke orang lain, lalu bisa menatap, memberikan senyuman seperti itu. Lalu di usia toddler, biasa usia toddler ini kita sebut dengan kelompok usia 1 sampai 3 tahun. Jadi biasanya ini di usia 1 sampai 3 tahun sudah mulai orang tua memutuskan untuk mengirim mereka ke sekolah-sekolah formal. Ya, seperti playgroup, toddler, TK ini sudah mulai di planning. Lalu ada usia preschool. Preschool ini yang kita sebut usia
sampai 6 tahun atau usia TK ya, Bapak Ibu TKA sama TKB, di mana fungsi kognitif mereka sudah lebih kompleks. Mereka sudah bisa belajar tentang warna, di perkembangan bahasa mereka sudah bisa menyusun kalimat yang terdiri dari 2 perintah secara sekaligus, lalu motoriknya mereka juga lebih komplit, sudah bisa melakukan gerakan-gerakan yang mungkin lebih aktif. Dan secara sosial emosional mereka juga sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab. Nah, makanya ketika kita mengirimkan anak-anak kita ke usia ke pendidikan TK, harapannya adalah mereka juga sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, saya sedikit share ini tentang keadaan otak ya, atau bagian otak. Saya paling tertarik sebetulnya ketika belajar tentang neuroscience. Kenapa sih ternyata sekarang banyak sekali anak-anak yang punya hambatan dalam proses tumbuh kembang dan belajar. Jadi ternyata saya akan perkenalkan, kalau Bapak Ibu lihat di situ ada yang namanya frontal lobe dan prefrontal cortex. Ya, ini adalah 2 area atau 2 fungsi area otak yang paling penting atau paling krusial. Saya biasanya sebutnya adalah 2 area itu adalah 2 fungsi eksekutif. Kenapa? Karena sebagaimana fungsinya Bapak Ibu bisa baca di situ. Di situ ada thoughts, pikiran untuk proses berpikir, memori dan perilaku. Jadi sebagai fungsi eksekutif. Sekarang Bapak Ibu, lalu bagaimana? Apakah dengan 2 area tadi anak bisa kurang dalam arti mengalami suatu hambatan? Seperti ini. Jadi kan kita memang anak-anak ini Bapak Ibu bisa lihat di situ ada proses perkembangannya. Kayak misalkan frontal lobe ini proses berkembang pesatnya adalah dari usia 3 sampai 12 tahun. Di mana ini otak melalui fungsinya akan distimulasi secara maksimal. Jadi sekarang banyak sekali ya Bapak Ibu hambatan belajar seperti disleksia, disgrafia, atau diskalkulia. Ternyata setelah saya belajar lebih dalam tentang bagian otak, 2 fungsi peranan ini atau 2 di area fungsi otak ini yang ternyata memegang peranan paling penting. Ternyata kenapa? Karena di 2 area inilah fungsi berpikir, fungsi daya ingat atau memori, dan perilaku. Ya, jadi di situ ada comprehension, kemampuan comprehension dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menstimulasinya adalah dengan melatih mereka untuk bercerita. Makanya kenapa proses storytelling itu juga sangat baik untuk anak-anak, untuk perkembangan anak-anak. Ya, lalu kita lihat sedikit ke bagian otak berikutnya, itu ada temporal lobe dan limbic system, di mana 2 fungsi ini sebagai lebih banyak fungsi emosi. Di situ ada fungsi limbik. Jadi biasanya kalau kita menstimulasi otak di bagian ini, biasanya dia akan memiliki adaptasi atau kepekaan emosi yang lebih baik lagi. Ya, kita lihat umurnya dari mulai lahir sampai 6 tahun dan untuk limbik dari 8 bulan sampai 2 tahun. Ya, lalu ada batang otak atau yang biasa kita sebut otak tengah. Dia juga sebetulnya mostly fungsinya untuk emosi, merasakan, empati, di situ juga ada. Lalu ada cerebrum, ya. Lalu ada occipital yang biasanya fungsi utamanya adalah visual, jadi memproses warna. Jadi ketika anak-anak bisa mengetahui belajar tentang warna, belajar tentang suara itu dari bagian occipital lobe-nya. Ya. Lalu untuk psikomotor, kebutuhan perkembangan psikomotor itu diproses oleh bagian otak parietal lobe. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau yang mau slide ini, copy dari slide ini mungkin nanti bisa di kolom chat tulis alamat email, saya akan mengirimkan ya untuk dibaca ulang.
Oke, jadi ini adalah bagian-bagian otak yang sesuai dengan fungsi-fungsinya dan dia akan selalu bertumbuh dan akan kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk memberikan stimulasi secara tepat. Oke, selanjutnya saya akan share tentang ini otak kiri dan otak kanan. Saya mungkin akan lebih sedikit cepat ya Bapak Ibu tentang materi ini, nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut di tanya jawab. Nah, kalau otak kiri, otak kanan itu ada masing-masing fungsinya. Ini seperti tadi di slide sebelumnya bagian otak, tapi yang kali ini kita lihatnya dari atas, jadi terbagi dua area, otak kiri dan otak kanan. Mereka punya fungsinya masing-masing. Left frontal dan right frontal itu walaupun satu area tapi punya dua fungsi yang berbeda. Oke? Lalu, nah, kita bicara tentang multiple intelligence sedikit. Jadi ketika kita memahami anak-anak kita, kadang tanpa kita sengaja atau tanpa secara sadar, kita terlalu banyak menuntut kepada anak-anak kita, kok kamu nggak jago sih? Kok kamu nggak matematikanya nilainya jelek sih? Apalagi punya anak lebih dari 2. Kadang bisa beda nih. Kakak dan adik kemampuannya bisa beda-beda gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat tentang teori multiple intelligence ini sebetulnya teori yang agak lama ya, yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Dia juga seorang clinical psychologist. Nah, di teori ini dia men-share tentang 8 jenis kecerdasan majemuk. Jadi setiap anak itu tidak mungkin punya semua macam-macam kecerdasan. Kadang ada yang dominasi cuma 2 atau 3. Atau bahkan ada yang kebiasaannya atau kecerdasannya cuma di satu area. Nah, yang paling penting adalah kita memahami apa yang menjadi talenta atau kecerdasan dari anak kita. Dan kita berikan fokus di area itu. Ya, jadi it's impossible kalau anak Bapak Ibu tidak terlalu jago di musik, lalu Bapak Ibu punya cita-cita atau ambisi anaknya harus jadi artis. Kayaknya impossible ya. Nah, lalu di sini saya sedikit mau cerita tentang existential intelligence. Jadi kalau dulu John Howard Gardner ini cuma men-share 8, tapi beliau ternyata mengatakan bahwa ada satu tambahan kecerdasan, yaitu existential intelligence atau kecerdasan yang biasanya para ahli ini sering sekali menyebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi biasanya anak-anak yang punya kecerdasan di eksistensial ini adalah anak-anak yang punya keingintahuan terhadap kehidupan itu lebih besar. Buat apa sih kita hidup? Lalu buat apa sih peran kita di dunia? Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh anak-anak yang punya kecerdasan eksistensial tinggi. Oke, that's why biasanya para ahli sering menyebutnya kecerdasan spiritual. Oke, ya jadi jangan lupa dengan kita paham bahwa anak kita punya kemampuan yang berbeda-beda, itu artinya kita bisa lebih mengembangkan secara tepat. Oke. Nah, ini adalah slide tentang sensory development. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide ini, saya share-nya mulai dari newborn ya, dari usia 0 tahun sampai 3 bulan, di mana di sini dia sudah mulai fungsi sensorinya sudah mulai matang. Kita lihat tugas-tugasnya. Di sini kalau Bapak Ibu mau menstimulasi di usia ini, banyak berikan mainan-mainan yang mengandung suara. That's why biasanya kalau usia 0 sampai 3 bulan di tempat tidur tuh, tempat tidur bayi, box bayi, biasa kita gantung cot mobile ya, mobile cot ya. Karena di situ anak-anak di usia ini dia sudah mulai belajar, matanya sudah mulai mampu membuat eye contact atau perputaran. Ya, lalu biasanya anak-anak di usia ini sudah mulai hafal bau ibunya. Jadi seperti itu, ya. Jadi disinilah kita tahu bahwa sensori mereka mulai aktif. Lalu kita lihat di usia 3 sampai 6 bulan. Nah, di usia 3 sampai 6 bulan ini Bapak Ibu biasanya mereka
di penciuman sudah mulai peka terhadap bau badan. Jadi dia sudah tahu nih, dia dipeluk dengan siapa, kalau baunya nggak enak dia akan menolak, seperti itu. Nah, biasanya permainan-permainan yang untuk menstimulasi di usia ini adalah mainan-mainan yang banyak mengandung warna dan suara. Ya. Jadi kita bisa memberikan sesuai dengan stimulasi memberikan yang tepat mainan-mainannya. Lalu di usia 6 sampai 9 bulan. Usia 6 sampai 9 bulan di mana eye control dan hand coordination-nya sudah mulai matang. Lalu mereka juga sudah mulai bisa mencicipi makanan-makanan padat. Makanya di usia 6 bulan mereka sudah mulai makan yang bertekstur, jadi sudah ada empati ya istilahnya ya. Lalu mereka juga sudah mulai bisa menggrab mainan, biasanya mainan yang diberikan disarankan mainan-mainan yang bertekstur. Ini untuk menstimulasi sensorinya mereka. Lalu yang terakhir di usia 9 sampai 12, mereka sudah sangat lebih baik lagi dari mulai indera penciumannya, perasanya, lalu kulitnya. Jadi biasanya mainan-mainannya juga yang mengandung suara, yang ada geraknya, yang ketika dia sudah mulai belajar untuk merangkak dan mulai berjalan, belajar untuk berjalan. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu mau memberikan stimulasi bentuk mainan, sudah tahu nih kurang lebih apa yang bisa saya kasih kepada anak saya di usia ini. Ya, oke. Nah, lalu balik lagi kita ke conscious parenting tadi. Setelah kita tahu tentang perkembangan anak, tumbuh kembang anak, kita sebagai orang tua, kembali lagi kalau kita ingat di slide awal tadi ada 7 karakter prasyarat kita sebagai orang tua untuk bisa mengadaptasi pola berkesadaran. Yang pertama adalah kalau anak-anak kita berbuat salah, Bapak Ibu, ajarkan mereka untuk saling memaafkan, tidak memendam rasa dendam. Itu juga dimulai dari orang tua. Jadi orang tua kalau ada masalah, proses let go-nya harus mulai dilatih nih ya. Proses untuk memaafkannya harus mulai dilatih. Lalu self-reflection. Nah ini, tanpa kita sadari sebagai orang tua ketika mendapati anak-anaknya melakukan kesalahan, sering sekali kita memberikan hukuman. Ternyata ketika kita menerapkan conscious parenting, yang dianjurkan adalah bagaimana kita menumbuhkan self-reflection di diri anak kita. Yang paling penting adalah memberikan feedback. Jadi bukan merupakan kritik, tapi feedback. Ya, beda ya feedback dengan kritik. Lalu, choosing to live joy and gratitude. Ini sedikit tips. Tadi yang saya bilang, bahwa seorang orang tua tangkinya harus full dulu sebelum kita bisa membagi kepada anak-anak kita. Jadi, saya sarankan untuk orang tua juga bisa mengisi tangki gratitude-nya ini dengan mungkin kebahagiaan bersama keluarga, lalu secara spiritualnya, ini kalau bisa harus terpenuhi dulu. Mensyukuri sesuatu tidak sulit, bukan berarti kita harus mengcompare dengan apa yang orang lain punya, tapi mensyukuri secara sederhana itu dengan melihat apa yang telah kita miliki. Jadi ketika kita punya rasa syukur, kita punya energi lebih untuk men-share kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir sudah pasti tentang compassion terhadap diri kita sendiri, kepada pasangan kita dan ke anak-anak kita. Compassion ini mungkin kalau bahasa Indonesianya welas asih ya. Jadi ketika kita memberikan kasih sayang bukan dengan syarat, tapi yang dianjurkan adalah tanpa syarat, unconditional love. Jadi kalau misalkan kita mau marah-marah sama anak-anak, marahnya harus tanpa syarat, bukan dengan kata-kata, kamu tahu nggak sih mama tuh udah capek-capek nyekolahin kamu tinggi-tinggi. Nah, bukan seperti itu. Tapi dengan rasa sayang bahwa dengan sentuhan khusus memberikan kata-kata positif lebih banyak, ini ternyata akan lebih banyak diserap dengan seperti ini. Pertumbuhan anak-anak pun juga akan lebih baik. Ya, oke, next.
Oke, nah sekarang di masa pandemi nih Bapak Ibu, ini sebagai penutup mungkin ya. Lalu apa sih peran kita sebagai orang tua, dan mungkin saya tahu di sini ada beberapa audiensnya juga seorang guru. Jadi yang paling penting di masa pandemi di mana sekolah harus tutup untuk sementara, orang tua disarankan pertama tidak stres dulu. Karena impossible apabila Anda dalam keadaan tertekan, dalam keadaan stres, Anda dapat sharing atau Anda dapat mendampingi putra-putri Anda belajar di rumah. Jadi ini impossible banget. Caranya gimana? Tadi sudah tahu. Ketika kita harus mempolakan ulang keadaan alam bawah sadar. Dengan proses mungkin kalau kita masih ada dendam masa lalu, traumatis masa lalu, kita dengan forgive ya. Dengan menyelesaikan masalah dengan pasangan apabila ada konflik, harus sesegera mungkin. Lalu kreativitas dan keadaan emosi ini sudah pasti orang tua juga sudah pasti mempengaruhi mental anak. Jadi Bapak Ibu, rasanya sangat impossible ketika kita menuntut anak-anak kita untuk kreatif, untuk punya daya berpikir baik ketika tidak dimulai dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Ya, lalu menggunakan kata-kata positif untuk menjelaskan segala situasi, bukan hanya pandemi, tapi semuanya itu sangat disarankan. Dan untuk guru, walaupun guru juga mengajarnya secara online ya, tapi menjadi penting bahwa guru ini juga bertanggung jawab terhadap menjaga psikososial anak didik, lalu dia juga punya kewajiban untuk mengerti sampai mana tumbuh kembang anak, proses belajar anak, jadi harus hadir penuh, walaupun secara daring atau secara online, dia juga harus hadir secara profesional. Oke. Nah, yang terakhir saya mau kasih sedikit foto nih tentang ini Global Sevilla ya. Ketika di masa pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, didampingi oleh orang tuanya dan didampingi secara online oleh guru-gurunya. Kami mengirimkan learning pack yang terdiri dari berbagai macam mainan, terutama mainan-mainan yang banyak mengandung pendidikan untuk menstimulasi sensori-sensorinya mereka. Ya, jadi memang sangat dilema sekali sebetulnya ketika mereka harus tumbuh kembang, tapi terhambat karena proses pandemi ini. Tapi Global Sevilla mengirimkan ya, nanti mungkin Miss Ruth sebagai teacher bisa cerita juga nih. Nah, mungkin sampai situ dulu penjelasan saya kembalikan kepada Miss Ruth. Kalau ada, kita sambung dengan tanya jawab ya, Miss. Iya. Yes, Miss. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Alfa untuk pemaparan materinya. Ini juga menjadi pencerahan buat saya pribadi sebagai orang tua juga sebagai guru, dan terutama juga buat orang tua, buat Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Miss Alfa, jika Bapak Ibu sekalian memerlukan kopi dari materi ini bisa menuliskan alamat email Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Seperti itu. Baik. Kemudian kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Miss Alfa ya. Iya, mungkin Miss Alfa bisa menutup sementara. Yang kalau ada pertanyaan di kolom chat silahkan. Iya, di kolom chat sudah ada pertanyaan nih Miss Alfa. Tapi sebenarnya saya pribadi ada pertanyaan langsung nih buat Miss Alfa. Boleh Miss, silahkan. Ya, tapi mungkin sebelum kita mulai, Miss Alfa bisa untuk stop sharing dulu screen-nya. Oh, iya, okay. Ya, jadi kita bisa lihat secara langsung. Oke. Ya, seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab. Kita masih menunggu beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Bisa langsung dituliskan di kolom chat. Begitu juga dengan rekan-rekan media yang sudah ada, bisa juga mengajukan pertanyaan di kolom chat. Baik, Miss Alfa, jadi ini pertanyaannya nih.
Kan saat kebijakan belajar di rumah karena pandemi ini kan banyak orang tua yang memiliki anak di usia dini, usia prasekolah ini memutuskan akhirnya untuk tidak mengikutsertakan anak-anaknya dalam program sekolah ya gitu Miss ya. Ya. Bagaimana ya pendapat Miss Alfa tentang hal ini Miss? Ya, oke. Memang dilematis ya Miss Ruth ya, tadi ya saya bilang dilematis sekali ketika anak-anak, terutama yang di usia dini ya, di usia dini harus kembali ke rumah, tidak bersekolah bersama-sama, ketemu dengan temannya dan ketemu sama gurunya. Padahal di satu sisi untuk menstimulasi tugas perkembangan anak-anak ini kan adalah berinteraksi salah satunya gitu ya, berinteraksi dengan guru dan teman-temannya, dan ada juga proses-proses perkembangan. Nah, sebetulnya gini, apakah kira-kira harus nggak sih pergi ke sekolah, tetap sekolah secara online atau tidak? Ingat, ketika masa pertumbuhan itu kan sebetulnya tidak bisa diulang ya, Miss Ruth ya, walaupun ada masa pandemi yang berjalan, tapi masa pertumbuhan mereka tidak bisa diulang. Jadi mereka tetap jalan nih, seperti tadi yang saya bilang, ada proses perkembangan otak, sensori motorik, semuanya di situ tetap berjalan tanpa delay. Nah, kembali lagi tadi ingat kalau di saat awal saya bilang bahwa kebutuhan anak-anak itu adalah belajar, menerima stimulasi. Lalu ada proses belajar yang penuh dengan konsistensi. Ketika orang tua, balik lagi nih, ketika orang tua mampu memberikan atau memberikan pendampingan secara tepat kepada anak-anaknya, mungkin orang tua bisa berubah fungsi menjadi orang tua dan guru, ya. Tapi ketika dia tidak bisa konsisten, kayaknya agak sulit ya. Makanya tetap dibutuhkan sentuhan seorang teacher atau seorang guru. Kayak misalkan TK nih, TK kan juga dilakukan secara online ya, Miss Ruth ya. Yeah. Mulai dari usia 1 tahun ya, Miss ya? 1 tahun setengah sudah mulai. Ya, itu juga sudah dilakukan dengan proses online. Kenapa? Supaya seorang guru tahu secara tepat anak-anaknya ini proses perkembangannya sampai sejauh mana. Jadi ada orang lain, pihak objektif yang bisa dinilai sebagai memberikan rekomendasi gitu loh, memberikan rekomendasi dengan baik pertumbuhan anaknya sudah sampai sejauh mana. Tapi sudah pasti tentu orang tua di sini juga harus terlibat. Nggak mungkin namanya anak-anak dibiarkan online sendiri sama teachernya, kan belum bisa ya Miss ya. Jadi biasanya orang tua ikut mendampingi beberapa waktu, involve di situ, itu yang paling penting. Jadi kalau saya bilang apakah penting ini proses belajar tetap dilanjutkan secara online, ya lanjutkan saja. Karena ada bantuan teacher, ada bantuan guru yang bisa memberikan secara objektif tentang perkembangan anak di situ, Miss Ruth. Jadi ditambah lagi dari Global Sevilla sendiri kita juga membantu orang tua dengan mengirimkan learning pack seperti itu ya, Miss Alfa. Yes, betul. Miss, ini mungkin ada pertanyaan, kita mulai jawab ya. Oke, iya. Dari ini ada yang masuk ya. Ibu Cila ya, Miss Alfa ya. Oke, saya bacakan ya Miss Alfa ya. Boleh. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Cila. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Berapa lama kita boleh mendampingi anak-anak saat sekolah online? Apakah dari awal sampai akhir atau bagaimana? Karena saya suka tinggalin anak saya yang TK karena ada 2 anak yang sekolah. Mungkin anak SD ya. Oke. Jadi kakak adik nih ya. Pertama kita lihat adalah dari segi umur sih sudah pasti ya. Tapi kalau kita lihat dari usia TK ya, rata-rata kalau tadi kita bilang preschool itu kan mulai dari 4 tahun sampai 6 tahun ya, 4, 5, 6. Biasanya mereka sudah mulai tadi ingat, tugas perkembangannya adalah mereka belajar bertanggung jawab. Sehingga seharusnya sebetulnya mereka juga sudah mulai bisa belajar secara mandiri. Jadi sebetulnya sih sesuai dengan usianya nih memang sebetulnya mereka sudah bisa ditinggal gitu loh. Sesekali kita fungsinya orang tua hanya sebagai pengontrol mungkin ya gitu loh. Jadi tidak harus didampingi
24 jam duduk di sampingnya, misalkan online-nya 2 jam, jadi 2 jam terus-menerus orang tuanya harus di sampingnya, sebetulnya tidak seperti itu. Jadi karena memang fungsi perkembangannya sendiri sebetulnya memang dia sudah bisa bertanggung jawab. Gitu. Jadi kalau ditinggal-tinggal nggak apa-apa sebetulnya. Gitu. Ya. Oke, lalu kemudian berikutnya dari Ibu Yohana Angelina. Pertanyaannya Miss Alfa, apakah memberikan hukuman kepada anak itu tepat mengingat anak cenderung mengulang kesalahannya? Oke. Ya. Nah, ini dia. Paling tepat kita ketika memberikan hukuman. Saya sih sebetulnya nggak terlalu suka dengan kata-kata hukuman. Biasanya saya sukanya menyebutnya dengan consequence. Jadi, consequence ini kan sebetulnya tujuannya adalah sebagai penguat perilaku. Jadi ketika dia salah, dia mendapatkan consequence. Consequence itu biasanya berisi sesuatu yang tidak mengenakan, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga menimbulkan efek jera untuk si anak tersebut, sehingga dia tahu, oh berarti saya nggak boleh nih melakukan lagi, gitu. Sebetulnya tujuannya konsekuensi itu adalah untuk seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sebut kita sebagai hukuman. Ingat ya Bapak Ibu, ketika kita memilih satu kata terhadap anak kita, ingat ada koneksi energi yang akan sangat mengambil alih gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan kata negatif, itu yang keambil. Jadi biasanya saya menggunakan kata-kata hukuman itu mengganti dengan kata consequence. Nah, coba pahami karakter anak ibu. Anak ibu ini tipikal karakternya yang seperti apa? Ketika hukuman ini memang penting diberikan, konsekuensi ini penting diberikan, ingat konsekuensi harus berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga memberikan efek jera dan dia berhenti melakukan itu. Kalau berapa lama harus diberikan sampai efeknya berhasil. Kalau misalkan efeknya tidak berhasil, berarti harus direview. Apakah konsekuensi yang diberikan sudah tepat? Gitu ya, Ibu ya. Jadi harus sesuai. Kayak misalkan contoh nih, anaknya nggak suka es krim, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia diiming-imingin dikasih es krim, udah pasti nggak berpengaruh. Terus misalkan anaknya dihukum, pokoknya kalau misalkan kamu nggak ngerjain PR, kamu nggak boleh nonton TV. Ah masa bodoh, saya nggak bisa nonton TV, saya bisa main gadget. Nah itu kan tidak efektif. Jadi harus mereview kembali isi konsekuensinya apa. Seperti itu. Baik. Jadi tujuannya agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Penguatnya itu. Jadi kalau misalkan itu masih gagal, berarti harus direview. Isi konsekuensi harus dirubah. Gitu. Baik, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, berikutnya Miss Alfa ada dari Ibu Farah Gita. Pertanyaannya, bagaimana caranya meningkatkan percaya diri pada anak kalau dia bisa melakukannya? Ya, oke. Nah, tadi yang saya bilang di slide awal, ketika kebutuhan dorongan ya, kebutuhan kebutuhan akan pujian dan reward gitu ya. Ini bila kita lakukan secara tepat, ini sebetulnya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri. Cuman yang paling penting, Bapak Ibu juga harus memahami karakter dari si anak tersebut, dari anak ibu, Bapak Ibu itu harus dipahami dulu karakternya seperti apa. Nah, memberikan pujian ini kan harus tepat juga ketika dia melakukan sesuatu. Jadi ini sebetulnya related juga ketika kita memberikan sebuah reward ya, sebuah reward dan consequence. Jadi dia harus tepat. Nah, pertanyaannya di sini kan adalah bagaimana kita meningkatkan percaya diri ini kepada anak. Memberikan pujian ini sebetulnya boleh. Kadang kita sebagai orang tua justru lupa ketika dia mampu melakukan sesuatu, kita lupa muji. Sehingga akhirnya mereka merasa bahwa kok saya melakukan sesuatu biasa-biasa aja ya. Akhirnya dia akan cenderung lebih berpengaruh ke confidence dan self-esteem-nya. Tapi ketika kita memberikan pujian yang tepat, ketika dia berhasil melakukan sesuatu, itu bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Itu pertama. Kedua,
ingat, rasa percaya diri juga ada faktor genetik. Jadi bukan hanya faktor lingkungan, tapi faktor genetik juga. Kita juga harus merefleksi apakah kita sebagai orang tua juga sudah cukup percaya diri, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai orang tuanya minderan, ya jangan harap anaknya juga punya percaya diri yang baik sih. Intinya begitu ya. Oke. Oke, berikutnya ya Miss Alfa dari Ibu Rani Adityani. Pertanyaannya, misalkan kita awalnya tidak memberi hukuman atas kesalahan. Contohnya hanya dinasihati dengan baik, tetapi anak malah semakin melakukan kesalahan. Sebagai manusia, orang tua juga ada batas sabarnya. Jadi apa yang harus kita lakukan ini, Miss Alfa? Nah, oke. Ini dia. Jadi gini Miss Ruth. Ya. Kenapa saya di slide-slide itu saya banyak menceritakan tentang ada juga yang namanya multiple intelligence tadi ya. Perlu atau penting sekali kita sebagai orang tua memahami tentang karakter anak. Jadi kalau kita sebetulnya gini, dengan anak saya belum dites nih, jadinya saya belum tahu karakter anak saya itu seperti apa. Saya percaya bahwa sebetulnya orang tua adalah observer terbaik atau pengamat terbaik kepada anak-anaknya. Makanya ketika kita mau mempola ulangkan keadaan alam bawah sadar kita, yang perlu kita hentikan itu adalah distorsi-distorsi lingkungan. Seperti kita sebagai orang tua tanpa kita sadari ya Miss ya, kita justru banyak mempusatkan perhatian kita kepada gadget gitu, daripada kita lihat anak kita seperti apa. Itu mempengaruhi koneksi batin juga. Nah, ketika kita mendapati anak yang dinasehatin panjang kali lebar nggak bisa, jadi istilahnya apa ya? Akhirnya kita ada batas sabarnya ya, karena hukuman tersebut tidak berhasil. Ada anak yang dengan hukumannya apa dulu nih? Hukuman dinasehatin, diceramahin atau apapun itu tidak bisa. Karena karakter mereka yang ternyata gitu ya, karakter mereka yang ternyata bukan tipikal auditory gitu ya, auditory, bukan tipikal auditory. Jadi biasanya anak-anak yang bukan tipikal auditory mau dinasehatin kayak apa secara verbal nggak akan masuk. Sama seperti anak-anak yang aktif. Mungkin Bapak Ibu punya anak yang sangat aktif seperti tipikal kinestetik gitu ya. Anak kinestetik juga tidak akan bisa dinasehatin panjang lebar. Kenapa? Karena ya dia proses belajarnya adalah dari mengalami secara langsung. Ketika dia misalkan belajar tentang sains, dia harus lihat secara langsung, dia harus pegang alat-alat peraganya, dia harus tahu, oh ini berat, yang ini ringan, dia harus tahu. Jadi sekali lagi, kunci yang paling utama adalah kita memahami karakter anak kita ketika kita mau memberikan sebuah reward dan konsekuensi. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi supaya nggak sia-sia nih, nggak mubazir usahanya kita. Ya, jadi walaupun nanti kita udah ngerasa, aduh, kita kan juga ada batas sabarnya nih, Miss. Of course ada batas sabarnya. Batas sabarnya itu karena kebuang ketika kita tidak bisa memberikan secara tepat, gitu. Tapi kalau kita sudah tahu tentang karakter anak kita, oh anak kita nggak cocok dinasehatin secara verbal, then don't do it. Anak kita ternyata nggak bisa dikritik secara langsung, ya jangan lakukan itu. Justru butuh pendekatan yang lebih sifatnya berkesadaran tadi. Ingat, conscious parenting awalnya adalah memang terpusat kepada kita sebagai orang tua, pengembangan kualitas kepribadian kita, kualitas pribadi kita sebagai orang tua. Itu yang paling penting dulu. Ya. Oke. Mudah-mudahan tadi menjawab ya. Jadi kalau misalkan tadi hukumannya tidak efektif, kesalahannya terus-terusan diulang, cari tahu dulu tentang karakter si anaknya tersebut. Gitu. Karena ini kalau di sini maaf ya Miss, ini karena semakin dinasihatin anaknya malah makin melakukan kesalahan lagi. Nah, itu dia karena dia tidak tepat.
gitu. Ada anak yang tidak bisa dinasihatin secara verbal. Begitu dia dinasihatin secara verbal, curiosity-nya tambah terasah gitu. Oh, kata mama, aku nggak boleh gini. Emang kenapa ya nggak boleh ya? Gitu. Biasanya itu anak-anak yang aktif dan kinestetik. Jadi lakukan nasihat-nasihatnya itu harus dengan banyak contoh, banyak aplikasi, banyak dia melibatkan dia terhadap proses secara real. Kayak misalkan kamu nggak boleh bandel. Kalau bandel tuh kamu bisa begini-begini. Kadang ada anak yang proses belajarnya harus dengan mengalami secara langsung, Miss. Gitu. Oke. Ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Miss Alfa. Masih ada lagi pertanyaan ini dari Lenovo Vibe C. Ya, pertanyaannya, kabar selama ini kita mendengar guru menghukum murid. Oke, setelah pandemi anak ini ternyata bandel dan lain-lain. Orang tua menghukum bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi di sini, jadi mungkin maksudnya nih pertanyaan gini, kalau di sekolah yang menghukum guru. Nah, kalau di rumah teacher orang tua boleh nggak nih, ceritanya begitu kali ya. Kurang lebih gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi gini nih Bapak Ibu. Sebetulnya gini, konsep guru menghukum itu sebetulnya tidak berlawanan dengan konsep dari conscious parenting ini sebetulnya. Mungkin yang saya maksud adalah memberikan konsekuensi aja kali ya. Jadi intinya ketika konsekuensi itu dilakukan di sekolah, seharusnya sih baiknya itu berkesinambungan di rumah. Karena ingat, tadi di tugas perkembangan slide yang pertama ya, ketika saya bilang tentang kebutuhan dasar anak-anak, harus ada konsistensi, ya, ada jadwal yang reguler dan konsistensi. Konsistensi ini walaupun kata sederhana, tapi ternyata memegang peranan yang sangat besar terhadap proses pendidikan. Jadi saran saya, ketika dia sudah terbiasa bahwa di sekolah ada konsekuensi ketika dia tidak berhasil mengerjakan tugasnya, misalkan tugasnya nggak selesai deh, misalkan gitu ya, tugasnya nggak selesai lalu dikasih konsekuensi biasanya sama teachernya, misalnya kan harus pergi ke reflection room itu kan artinya dengan mengurangi jatah bermainnya dia, lakukan itu di rumah, gitu loh. Jadi harus berkesinambungan atau harus konsisten. Jadi kalau dibilang ortu harus menghukum gimana, samain. Jadi harus konsisten itu. Gitu. Ya. Jadi intinya konsistensi kembali lagi ya, Miss Alfa. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Inayatul Koeriah. Pertanyaannya, bagaimana cara komunikasi efektif untuk orang tua yang bekerja dan ada kewajiban mendampingi anak belajar di rumah? Karena terkadang nasihat dan perintah bukanlah komunikasi yang efektif di masa seperti ini. Terima kasih. Ya, Salva. Oke. Ini anaknya usia berapa nih, Bu? Ya, kita mesti tahu dulu nih. Kira-kira anaknya usia berapa dan tugas perkembangannya apa? Jadi ketika kita membentuk komunikasi yang efektif gitu ya, ketika kita juga bekerja. Mungkin kan maksudnya ini kan ibunya juga bekerja, sehingga gimana nih cara mendampinginya supaya lebih efektif ya, gitu ya. Jadi balik lagi tadi, usia berapa anak ibu, sesuaikan dengan jenis perkembangannya, tugas perkembangannya. Jadi kayak misalkan tadi Ibu Sila yang bertanya anaknya usia TK. Usia TK itu kan berarti usia 4, 5 menjelang ke 6. Tugas perkembangannya sebetulnya mereka sudah mulai bisa bertanggung jawab. Jadi tidak perlu harus didampingi secara 100%. Nah, ketika anak sudah bisa ditinggal secara istilahnya belajar online gitu ya, sebetulnya tugas orang tua akan menjadi lebih ringan. Sebetulnya seperti itu. Nah, ini pertanyaannya karena terkadang nasihat dan perintah bukanlah komunikasi yang, ya betul. Jadi gini, justru tanamkan rasa percaya kita, trust kita kepada anak kita.
sesuai dengan tugas perkembangannya. Jadi kalau misalkan awal-awal dia sudah banyak kita nasihatin, nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya, jangan ini ya, nanti pokoknya kalau online harus begini. Kayaknya anak-anak akan overwhelm juga ya. Jadi kalau saya sarankan, kembali lagi nasihat ini seberapa pentingnya diberikan kepada anak. Kalau sebetulnya anaknya fine-fine aja nggak perlu nasihat kan ya, rasanya kan seperti itu gitu kan. Dan perintah juga seperti itu. Jadi saya kurang, mungkin nanti Ibu bisa chat lagi lebih jelasnya lagi ya, pertanyaannya seperti apa, tapi kembali lagi Bu, ketika memberikan nasihat, memberikan perintah, itu kembali lagi harus sesuai dengan kebutuhan si anak. Apabila anak tidak berhasil mencapai segala sesuatu, ingat, memberikan kata-kata bukan kritikan. Tadi, feedback. Nak, kamu misalkan dia gagal nih, atau nggak bisa diem deh ya, dia di depan online, tapi dia badannya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, dia jalan-jalan. Mungkin kita bisa mengajak dia dengan kata-kata positif seperti, lihat yuk, itu di layar monitor, itu on screen, itu teacher kamu udah nungguin kamu tuh, ngajak kamu ngobrol tuh, terus ada teman-teman kamu. Nah, saya menyarankan pakai kata-kata positif. Kadang kita terlalu lupa mengasumsikan nasihat itu dengan banyaknya muatan negatif di situ. Kamu makanya nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini. Rata-rata begitu ya. Jadi tolong dirubah pemilihan kata-katanya itu, gitu. Ya, Miss, ini kayaknya ada yang kelewat pertanyaannya. Iya, dari di Ibu Yohana ya, Miss ya. Iya. Nanti kita akan kembali. Tadi Ibu Yohana sudah bertanya, mungkin saya akan. Oke. Iya, yang sudah kita lanjutkan dulu, yang belum dapat ya. Ini dari Ibu Panda Dewi ya. Pertanyaannya, Miss Alfa, bagaimana cara mengajak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak saat ini masih selalu diingatkan usia 4 tahun, misalnya dalam merapikan mainan, seperti itu, Miss Alfa. Dalam melakukan apa, Miss? Saat ini masih selalu diingatkan usianya 4 tahun dalam merapikan mainan, contohnya. Oke. Nah, tadi kan sesuai ya dengan tugas perkembangannya ya, bahwa usia 4 tahun ini mereka sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab. Nah, kita bilang aja bahwa kan ini kan simple, melakukan pekerjaan ringan sehari-hari. Kalau main harus beresin mainannya lagi gitu. Boleh kita boleh kita memberikan reward dan konsekuensi sesuai dengan porsinya. Jadi ketika kita ajarkan ke mereka bahwa, nak, kalau habis main, tugasnya kamu punya tugas lanjutan. Kalau habis main harus tidy up atau harus beres-beres. Nah, kalau misalkan itu lalai, awalnya dia lalai, kita tegur dulu. Lupa ya kemarin ya, kan udah mama ingatin kalau mau main, after itu harus beresin lagi, gitu kan. Lalu kan mulai lagi, harus misalkan dia kedua kali lalai lagi. Boleh dengan konsekuensi itu, gitu. Ingat, konsekuensi kadang kita butuhkan untuk menguatkan perilaku. Jadi misalkan, oke deh, kalau gitu kalau kamu selalu lupa beresin mainan, nanti lain kali mama mungkin kalau kamu minta mainan, mama pikir-pikir deh untuk beli lagi, karena kan sayang kalau nggak diberesin. Nanti bisa rusak atau apa. Jadi kita tekankan kepada sebuah konsekuensi apa yang akan terjadi ketika dia lupa melakukan atau lalai melakukan itu. Jadi kalau bisa dikasih konsekuensinya tuh, Bu, ya, untuk anak itu. Jadi jangan misalkan mainannya dia lupa membereskan, terus abis itu di take over sama mbaknya. Akhirnya dia akan punya mindset, oke, nggak apa-apa, lupa, nanti juga beres kok. Nah, gitu. Itu yang harus dirubah. Gitu. Oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Miss Alfa ya, dari Bapak Tito Kristianto. Pertanyaannya, anak saya kadang-kadang kalau dipuji malah marah, mukul meja. Ini sebetulnya sudah membaik dari sebelumnya, dulu dipuji, lalu memukul dan menangis. Apakah artinya anak saya pemalu? Ada saran untuk kami? Ya. Nah, ya.
Apakah anak-anak seperti ini tipikal pemalu? Bisa jadi tipikal pemalu atau malah justru rendah diri. Ya, jadi pahami, Pak. Ketika anak Anda ketika dipuji kok malah malu nih. Biasanya yang terjadi ada isu trust di sini. Kalau dibilang isu kepercayaan di sini. Jadi kalau bisa biasakan dia mendengar kata-kata positif dulu. Jadi kayak kita tuh ngedetox dulu nih. Si anak ini terbiasa untuk mendengar kata-kata positif, kata-kata pujian. Ingat loh, walaupun ketika dipuji, tapi gestur tubuh kita tidak seperti itu, anak kembali lagi bisa merasakan energinya. Jadi, kenapa kadang ya ada anak yang ketika dipuji kok malah dia malu-malu gitu, atau dia malah tantrum. Karena mungkin tidak sinkron antara kata dengan gestur kita. Bukan hanya orang tua, tapi juga bisa itu dia dapatkan dari peer group-nya, dari gurunya di sekolah. Kembali lagi bahwa di conscious parenting, kenapa saya ajarkan ada koneksi energi, koneksi batin, itu menjadi sumber yang paling penting, yang perlu kita ketahui, karena ini dia modalnya. It's impossible, Pak, ketika kita memuji anak, tapi nggak pakai hati, nggak dari lubuk hati yang paling dalam, si anak ini bisa menerima dengan baik. Atau ada juga mungkin faktor pengalaman traumatis di situ. Jadi kadang kita perlu mereview ke keadaan batin alam bawah sadar kita dulu. Ada apa nih ya, isu apa ya yang terjadi di kita ketika kita memuji kok anak kita tantrum, atau justru tidak suka, atau pemalu. Bisa jadi iya dia pemalu, itu berkaitan ke alam bawah sadarnya dia juga. Selama ini dia kalau terima pujian tuh seperti apa? Nah, saran saya terdekat adalah sekarang mulai secara compassion, secara lebih tulus, grounding, berikan kata-kata positif kepada anak Bapak, gitu. Jadi kita lebih melibatkan unsur hati kita ya, supaya lebih kelihatan sincere kepada anak kita ketika kita memberikan pujian tersebut, gitu. Oke, seperti itu jawabannya Pak Tito ya. Ya. Oke, Miss Alfa, sekarang waktu juga sudah menunjukkan 11.25. Apa kita masih melanjut pertanyaan? Mungkin satu lagi ya, Miss, yang tadi nih. Baik, satu lagi. Saya mempunyai anak didik usia 4 tahun dan tidak mau mengikuti semua subjek online kelas. Sulit mau menulis, terus disuruh kerja, maka dia akan tantrum. Ini juga jika mainannya diambil. Oke. Ibu Yohana, usianya 4 tahun ya, Bu ya. Oke, jadi gini Bu, usia 4 tahun ini memang suatu dilematis sih ketika dia harus menghadapi pelajaran secara online. Tapi kalau melihat berbagai macam karakteristik yang Ibu ungkapkan di sini, bisa dikatakan bahwa dia agak struggle ya di masa usia perkembangannya ini. Jadi Ibu kalau bisa lihat tadi slide saya, nanti boleh lihat slide saya sebelumnya, nanti kalau itu saya kirim. Saya merasa bahwa ada tugas perkembangannya yang tidak go smooth nih. Pertama, masalah konsentrasi atau masalah fokus. Mungkin bisa jadi sekarang yang perlu dilatih dari anak ibu adalah konsentrasinya dulu. Gitu. Bagaimana dia bisa misalkan dalam beberapa rentang waktu sekian menit dia duduk mengerjakan sesuatu. Ingat Bu, mengerjakan sesuatu atau melatih konsentrasi itu bertahap. Jadi dia harus mengerjakan satu pekerjaan di satu waktu. Itu salah satu cara melatih konsentrasi. Saya merasa bahwa anak ibu yang perlu di-maintain adalah untuk konsentrasinya, Bu. Ketika dia konsentrasinya tidak baik, biasanya dia akan cenderung sangat sulit dan akan cenderung tantrum, terutama disuruh nulis. Biasanya nih penyakitnya nulis paling susah. Hilangin kebiasaan gadget ya, Bu ya. Hilangin untuk saat ini hilangkan dulu kegiatan gadget,
justru harus banyak pegang pensil, krayon. Itu usia 4 tahun. Gitu. Oke. Miss Alfa, ini ada request satu lagi. Apakah boleh, Bu? Ada yang bertanya. Satu lagi mungkin Miss Alfa ya. Ya, Ya, boleh. oke, pertanyaannya ini, kalau anak saat melakukan kesalahan atau salah menulis, dia akan langsung down dan bilang, salah terus. Kondisi seperti ini bagaimana cara mengatasinya usia 6 tahun? Seperti itu, Mas. Oke. Usia 6 tahun ya. Usia 6 tahun. Oke. Jadi kalau dibilang kenapa, nah ini mungkin kembali lagi nih, orang tuanya harus memahami tentang karakter si anak. Anak ini ada punya karakter yang perfeksionis, jadi tidak suka sama yang namanya kesalahan. Ini sebetulnya emosi ya, kita bicara tentang faktor emosi nih. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, biasanya dia akan down dan rasanya negatif aja gitu ya. Jadi bisa dipahami nih Bu, bisa jadi anak ibu punya sifat yang tidak terlalu suka rasa kesalahan atau perfeksionis. Nah, itu harus dilatih, harus diberitahu bahwa kan kamu lagi proses belajar. Di proses belajar itu nggak apa-apa salah. Biasanya kenapa dia mengeluh? Ada pengalaman traumatis. Bisa jadi ketika dia, waktu itu pengalamannya ketika dia salah, oh ternyata ketika saya salah, saya harus menghapus, akhirnya butuh waktu yang panjang, saya ditinggal sama teman saya, bisa jadi pengalaman traumatisnya seperti itu. Tapi perlu dipahami bahwa tugasnya kita memberitahu kepada anak-anak bahwa kan kamu ada di proses belajar nih, nggak apa-apa kok salah. Kalau salah tinggal kita perbaiki. Justru dengan salah kamu tahu artinya belajar itu seperti apa. Apalagi sudah usia 6 tahun ya. Usia 6 tahun ini kan tugas perkembangannya juga sudah lebih komplit. Jadi kalau saya rasa dia pelan-pelan dengan dikasih tahu seperti itu, ingat dengan menggunakan kata-kata yang lebih positif ya, itu akan lebih masuk, lebih kerekam buat mereka. Ya. Oke. Begitu Ibu Pande ya. Terima kasih banyak Miss Alfa. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Kita menutup sesi tanya jawab pada siang hari ini. Waktu juga sudah menunjukkan 11.30. Baik, sebelum kita menutup ini mungkin ada closing statement dari Miss Alfa untuk menyimpulkan keseluruhan webinar siang hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kalau dibilang disuruh kasih closing statement, saya cuma pengen bilang bahwa di materi conscious parenting ini mendampingi tumbuh kembang dan perjalanan mengasuh anak-anak kita atau mengasuh putra-putri kita ini sudah seharusnya menjadi perjalanan yang menyenangkan. Jadi sudah selayaknya kita sebagai orang tua adalah sebagai pendamping yang paling utama ya. Sudah pasti selayaknya kita mempunyai kualitas yang baik. Artinya kita juga harus menyelaraskan isi batin kita, membagikan cinta dan welas asih, sehingga ketika kita melakukan semua itu, kita akan memberikan vibrasi atau energi yang baik, sehingga anak-anak kita kelak juga akan selaras dalam tumbuh kembangnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar ini. Semoga sharing kita pagi ini bisa bermanfaat. Terima kasih Miss Ruth. Sama-sama Miss Alfa. Baik Bapak Ibu jangan leave meeting dulu, kita mau foto bersama setelah ini. Mohon untuk kepada Bapak Ibu sekalian dapat menyalakan kameranya. Kita ada 3 slide, jadi nanti saya akan mulai foto dari slide pertama. Ya, kita mulai dari slide pertama ya Bapak Ibu. Oke, saya menunggu kamera untuk menyala dulu. Oke, slide pertama ya, Ibu Sumarti di Jawa Tengah. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian saya ke slide kedua. Slide kedua juga dimohon untuk menyalakan kameranya. Wah, masih banyak ini kameranya yang mati. Ya. Dimohon untuk kesediaannya menyalakan kameranya.
Oke, baik. Untuk slide kedua, saya akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Masih ada slide yang terakhir? Yang slide terakhir. Oke, saya akan ambil 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi, sudah mau bersama-sama mendengarkan webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Miss Alfa sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Sangat bermanfaat, sangat memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama buat orang tua yang saat ini sedang berjuang bersama-sama menjadi pendidik sekaligus menjadi orang tua di masa pandemi ini. Terima kasih banyak. Juga kepada rekan-rekan media yang sudah hadir, sudah terlibat, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kami juga memohon maaf jika ada salah kata yang mungkin kurang berkenan di hati Anda sekalian. Terima kasih banyak. Kami mengucapkan sampai bertemu lagi di webinar-webinar kita berikutnya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Boleh putar lagu lagi, Miss? Oke, siap Miss Alfa.